Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya mempunyai banyak pengalaman bertemu dengan orang Katolik yang tidak berani pimpin doa di depan umum. Silakan Ibu Bapak, kalau sekarang saya tanya silakan berdiri dan pimpin doa. Pasti tidak ada yang mau, apalagi di dalam gereja. Beberapa kali pertemuan kursus persiapan perkawinan kepada peserta mau memulai pertemuan, silakan siapa yang berani pimpin doa pembuka sebelum pertemuan. Tidak ada yang berani. Dari 20-an pasang. Luar biasa. Berarti kalau kita membuat penelitian, 50 orang Katolik, satu saja di antara mereka yang berani pimpin doa barangkali. Persoalannya ada di mana? Padahal kita tahu hanya melalui berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita semua tahu bahwa cara berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui doa, berdoa. Tapi mengapa kita tidak berani berdoa? Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari ini mari kita menimba inspirasi supaya sebagai orang Katolik tidak lagi malu, tidak takut, atau tidak gelisah. Jangan-jangan nanti saya disuruh berdoa. Kalau ada perjumpaan, kalau kita menghadiri pertemuan bersama dengan orang lain. Dari bacaan-bacaan kitab suci kita belajar bahwa benar berdoa itu sesuatu yang perlu dipelajari rupanya. Kepada Yesus murid-muridnya datang bertanya dan datang meminta, Tuhan ajarilah kami berdoa. Ternyata memang kita perlu belajar menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Yesus menyampaikan bahwa ketika kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Poin pertama yang ingin dikatakan oleh Yesus adalah, kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, bangunlah dalam diri sebuah keyakinan. Itu berarti jadilah orang beriman yang berani dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Pertama-tama adalah orang itu beriman, percaya Allah sebagai Bapa, percaya Allah Bapa yang maha baik, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha rahim. Kalau kita mendengar bacaan pertama tadi bagaimana komunikasi antara Abraham dan Yahweh. Dan kita semua mengakui dan mengimani Abraham adalah bapa semua orang beriman. Dan karena itu Abraham berani tawar-menawar dengan Yahweh. Allah berkehendak, Allah merencanakan untuk membumi hanguskan Sodom, sebuah kota yang dianggap jahat. Tetapi Abraham berani berdialog dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau sekiranya di sana ada 50, masakan engkau akan membumi hanguskan orang baik dengan orang jahat? Sekiranya di sana kurang 5 orang dari 50 itu orang baik, masakan engkau hakim yang adil akan membumi hanguskan? Keyakinan Abraham bahwa Allah yang ia kepadanya bermohon adalah Bapa yang maha baik, Allah yang maha murah, Allah adalah Bapa saya. Bait pengantar Injil, haleluya, tadi kita mendengar bahwa melalui karunia Roh Kudus kita dijadikan anak-anak Allah. Dan karena itu kita berseru, Abba, ya Bapa. Maka poin pertama saudara-saudari, kalau Anda mau berdoa dan meyakini
doamu akan dikabulkan. Tempatkanlah Allah itu sebagai Bapa. Bapa yang maha baik, yang dalam Injil dikatakan, Ia pasti akan berbuat baik kepada anak-anaknya yang datang meminta kepadanya. Ia akan memberikan yang ia perlukan, karena anaknya itu datang meminta kepadanya. Maka mari kita pertama-tama meyakini, kita mengimani Allah sebagai Bapa yang maha baik. Poin yang lain, saudara-saudari, apa yang kita minta, apa yang kita ucapkan dalam doa. Kalau kita mengikuti teks Injil Lukas hari ini, paralel dengan Injil Matius mengenai pengajaran doa Bapa kami, di sana kita menangkap poin utama yang dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan jasmani, makanan dan minuman. Kita memerlukan dalam hidup sehari-hari kebutuhan itu, pemenuhan kebutuhan makanan. Karena itu Yesus mengatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Keterangan secukupnya ini menarik. Untuk menghindarkan kita dari sikap serakah, mau sebanyak-banyaknya, minta sebanyak-banyaknya. Kepada kita Yesus mengatakan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Ibu bapak, saudara-saudari, poin pertama yang kita butuhkan adalah memang kebutuhan jasmani. Tetapi poin yang lain yang segera menyusul dari itu adalah, ampunilah dosa kami. Kesadaran bahwa hidup jasmani tidak cukup sebagai orang beriman di dalam kehidupan. Kita perlu juga menyadari dan memenuhi kebutuhan rohani. Jasmani dan rohani kita perlukan dalam hidup sehari-hari. Dan karena itulah Yesus mengatakan, ampunilah dosa kami. Kalau dua kebutuhan ini tercukupkan, jasmani dan rohani, ibu bapak, saudara-saudari, saya yakin relasi kita dengan sesama menjadi relasi yang menyenangkan. Kebutuhan jasmani kita tercukupkan, kebutuhan rohani kita juga terpelihara, maka relasi kita satu sama lain akan menjadi relasi yang membahagiakan. Sehingga dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, juga diingatkan kepada kita, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ada relasi yang kita pelihara, selain dengan Tuhan kita sapa sebagai Bapa, tetapi juga relasi dengan sesama kita menjadi relasi yang menggembirakan. Tidak berhenti di situ, saudara-saudari, setelah kita berani berdoa, setelah kita tidak takut-takut lagi menyapa Allah karena Dia adalah Bapa kita, teks Lukas bagian kedua yang kita dengarkan hari ini adalah perlu perjuangan, perlu usaha. Jangan berhenti di gereja ketika berdoa. Yesus katakan, perlu Anda juga meminta. Perlu juga Anda mengetuk pintu. Perlu juga Anda mencari. Itu berarti upaya kita, kerja keras kita dalam dunia perlu terjadi. Kita tidak bisa hanya duduk berdoa di gereja ini lalu semuanya selesai. Perlu ada usaha yang tekun, perlu ada kerja yang keras, dan usaha yang ulet untuk memperjuangkan dan memperoleh apa yang kita rindukan di dalam kehidupan. Dan saudara-saudari, kepada kita semua telah diberi karunia Roh Kudus untuk melaksanakan semuanya ini. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak, saudara-saudari, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman itu
kita tunjukkan di dalam relasi dan komunikasi kita yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama.